sifat jiwa jiwa satu ini ya, amarah. Jiwa satu, yang jiwa amarah, ya, nafsu amarah. Nafsu kan awak-awakan, nafsu kan jiwa yang tidak terlihat dalam diri manusia. Anda bisa melihat jiwa manusia yang 3 ini ya, karena itu adalah lubang saya. Nah, kenapa Anda tidak ingin menjadi manusia? Kalau manusia kan ada yang ingin menjadi Anda. Karena kami lebih mulia dari manusia itu sendiri. Karena diciptakan pertama, jadi lebih mulia dari manusia. Alasannya diciptakan pertama lebih mulia. Ya. Oh ya, boleh memang. Boleh dalam artian pendapat Anda, tapi tidak boleh dalam pendapat kami manusia. Harus mengakui itu. Harus mengakui. Ya diakui memang antara manusia dan iblis itu duluan iblis. Ya. Ya sudah mengakui, tapi untuk masalah mengikuti itu tidak adalah perjuangan. Gitu saja. Anda berjuang untuk mengambil manusia berjuang untuk tidak Anda ambil. Ya. Pendapat Anda saya tidak terima. Tidak terima. Ladinan liman la haya Allah. Tidaklah beragama sempurna bagi orang yang tidak malu, karena malu adalah bagian dari iman. Anda boleh keluar, ini ada yang mau masuk, bukan bagian Anda. Ini setan sing sudah abalis tapi bagian amarah, jadi tidak tahu tentang rasa tersebut. Setan abalis. Nah, yang saya tanyakan, apa yang ditanyakan? Rasa malu pada Tuhannya, pada Allah itu bagian dari keimanan. Lah, rasa itu untuk membedakan rasa ini ke ini, manusia kan butuh kaji rasa dan kaji diri. Pengkajian rasa ini sangat Anda paham ke rasa manusia. Rasa apa dulu? Rasa malu kan tidak bisa. Tidak ya? Tidak bisa. Jadi ada rasa yang bukan wilayah Anda lah ya? Tidak. Oh, berarti rasa malu pada Allah hanya itu wilayah pribadi kita manusia. Dengan Allah ya. Nah, tatkala ada manusia sudah meribadi rasa malu menjaga kepala seisinya, perut seperti isinya, berarti Anda tidak bisa masuk wilayah orang itu. Tidak bisa. Karena orang itu sudah di dalam wilayahnya Allah. Kayak gitu. Kalau Anda memaksa ingin masuk, terpental karena sudah dari awalnya wilayah Allah adalah wilayah rahmat ya. Anda marah kalau udah wilayah Allah adalah wilayah rahmat, wilayah malu. Jagalah kepala sisinya wadai, maka itulah wilayah rasa ketuhanan. Filwaro ladinan liman la khosyatallah. Tidaklah ada beragama yang sempurna bagi orang yang tidak khosyatillah atau khosyatun lahu. Khosyah itu rasa takut. Takutnya cuman kepada Allah. Berarti beragama, apa yang kamu ketahui tentang agama? Karena Anda tidak beragama kan ya? Apa beragama iblis? Bertuhan. Anda bertuhan. Iblis. Ya. Beragama? Ya. Berpedoman? Kitabnya iblis, bertuhankan iblis. Dan iblis yang akan menyelamatkan. Iblis yang akan menyelamatkan Anda kalian semua ya. Ya. Anda takut pada iblis apa takut pada aturan iblis? Aturannya. Aturan dalam iblis. Ya, contoh aturan iblis kepada Anda, contoh. Nah, yaitu mendolo kayak gitu. Ini tulisan suci kok dikira mendolo. Tulisan suci dikatakan mendolo. Bukan ya. Aja kayak gue. Ini seberapa sih takut Anda pada iblis? Ya pada aturannya. Seandainya kami tidak menaati apa yang menjadi aturan junjungan kami, sesembahan kami, maka kami tidak akan diberikan, tidak
bolehkan untuk menaiki tangga untuk menuju ke surganya Iblis. Itu ancaman pertama. Kami tidak boleh menaiki tangga itu kalau tidak tunduk dan mengikuti peraturan dari itu. Yang kedua, bila kami tidak kan salah dan para pengikutnya, saya bukan kamu. Iya. Kenapa ndak boleh saya? Ini rahasia. Kalau rahasia. Dan pengikutnya bila tidak menjalankan perintah-perintah dan aturan-aturan dari junjungan kami, maka kami akan disiksa. Aturannya coba dibaca. Aturan untuk menggoda manusia. Satu godaan manusia. Ya. Kitab Anda itu saya bantah. Bukan Anda yang menggoda manusia sebenarnya, tapi Anda yang tergoda oleh manusia. Tidak. Masa kami tergoda dengan manusia? Bukan manusianya yang Anda tergodanya, tapi tidak ada aturan manusia bangsa kami itu tergoda dengan. Makanya kitab itu jangan dikatakan suci, karena manusia itu sangat menggoda Anda untuk menggoda. Kalau manusia itu tidak menggoda Anda, maka Anda tidak akan tergoda oleh manusia. Contoh, manusia itu rasa takutnya hanya kepada Allah. Anda tergoda orang untuk menggoda saya? Tergoda enggak? Ya enggak. Dengan seandainya kamu hanya takut khosyahnya pada Allah saja. Dengan ketakutan kamu kepada pencipta kamu iya. Kamu bisa saya bawa amal saya, bisa saya serahkan kepada abalis seperti itu. Ya berarti kan saya sangat menggoda. Tidak tergoda. Saya tergoda sekali. Kamu tergoda sekali pada saya. Tidak. Tergoda seperti saya tergoda ingin makan sate. Contoh kayak gini ya. Latihan liman khosyatalah. Tidak beragama sempurna bagi orang yang tidak rasa takut pada Allah. Nah, rasa takut ini kita kelola, kita pelajari. Takut adalah ini hanya pada Allah. Bukan takut ancamannya, bukan takut pada siksaannya, tidak takut tidak masuk surganya, tapi takut pada si Allahnya itu yang serba luas. Nah, itu tertuju pada nyaknya Allah saja. Anda pasti tergoda, ambil orang itu supaya orang itu tidak kan tergoda banget kan, akhirnya kan Anda untuk mengambil orang itu kan, umpamanya tergoda menginginkan bersama, ya tergoda sekali kan. Iyalah tergoda. Tapi kalau dia beragama tapi khosyahnya itu rendah, itu tidak sangatlah menggoda Anda kan? Tidak kayak gitu. Tidak. Kalau ada orang suka maksiat, Anda tergoda orang dengan orang itu? Tidak, kalau sudah sama-sama. Kembali taktiknya, Anda tidak penasaran dengan orang itu dan tidak tergoda dengan orang itu, seakan-akan itu sudah maksiat full ya. Ya. Dan disitulah Anda lengah. Maksiat full apapun, di situ ternyata ada rasa takutnya pada Allah dan hidayah masuk, Anda lengah lagi. Lalu tergoda lagi oleh orang itu, kayak gitu kan ya. Aku cuma membantah kitab Bendolo Anda tadi loh. Ya, itulah kehebatan manusia. Ya, sekarang itulah kehebatan manusia ya. Indahnya menciptakan manusia seperti itu yang membuat kami sekarang ngelangsa Anda. Enggak. Kita simpulkan, bukanlah setan yang menggoda manusia tatkala manusia itu tidak ada daya tarik penggoda ya. Iya. Tatkala manusia ada daya tarik untuk digoda, seperti contoh ke Allah ketaatan, itu ada daya tarik sangat luar biasa bagi Anda untuk digoda. Sehingga banyak orang yang tidak sabar akhirnya
udahlah daripada digoda terus kayak gini, ikut kamu saja. Terus kalau sudah ikut maksiat-maksiat ke kamu, itu tidak menggoda sama sekali, tidak sahabat sama sekali oleh Anda ya? Enggak. Karena jadi sampah. Sudah tidak kami perhatikan. Sudah tidak ada perhatian Anda, penuh lah, sudah diwakilkan pada manusia itu sendiri. Kroco-kroco manusia itu sudah bersifat Anda. Iya, seperti itu. Berarti Anda adalah sifat. Dan sudah sifat itu sudah pada manusia itu. Iya. Tapi bisa hilang. Sudah hilang. Tapi bisa hilang. Ya sudah saya terangkan tadi. Iya. Itulah manusia. Ya. Latinan liman la khosyatalah. Ini bab warok. Yang berikutnya kita walang akla liman la ismatalah. Tidaklah berakal sehat, akal yang sempurna, bisa menikmati akal yang dinikmati bagi orang yang tidak ada ismah. Ismah itu menjaga ngakol, menjaga akal antara ngakol. Lalu memori akal tertanam dalam diri jiwa mutmainahnya, masuk keimanannya, maka itu menjadi ngakidah. Akidah ikatan erat dalam keseimbangan hablum minallah wa hablum minnas. Terus yang saya pertanyakan di sini kan la kali liman la ismatalah. Isma adalah ngreksa. Cara Jawane ki ngrekso akal, memelihara. Dipeliharalah otak supaya tidak kecanduan. Candu apa saja yang Anda suguhkan pada otak manusia, akal manusia. Masuk. Itu kitabnya ada. Bacakan cara mencandu otak supaya otak tidak dijaga. Ya, Anda keluar, ini bukan bagian Anda. Iya, bukan. Ya, ini yang bagian tentang langaklan liman la ismatalah. Tidak ada akal sempurna bagi orang yang tidak bisa ngrekso memelihara akal. Manusia diberi akal adalah beda dengan makhluk semuanya. Malaikat telah diberi ngakol, manusia diberi ngakol, setan diberi nafsu, manusia diberi nafsu 4 juga. Nafsu 4 untuk mengalahkan 3 nafsu yang dimiliki oleh setan. Bagian akal selektif ya Anda yang pernah menerangkan tentang masuknya iblis ke dalam akal manusia, otak manusia. Akal tidak akan berfungsi, akal manusia tidak akan berfungsi kepada kengalimannya, kecerdasan akal, kalau tatkala akal itu sudah kecandu-candu kepada candu yang tidak dibolehkan. Dibolehkan oleh Tuhan. Dibolehkan oleh Tuhan kami manusia yang beragama. Ya gitu. Bagaimana Anda candu-candu apa saja yang Anda suguhkan supaya akal manusia itu mati? Candu adalah yang pertama. Candu tentang dunia. Candu tentang dunia meliputi banyaklah. Banyak sekali ya. Yang kedua. Candu yang kedua adalah wanita. Candu wanita. Ya terus. Yang ketiga. Kekuasaan. Candu kekuasaan itu tadi sudah ada dalam dunia masalahnya. Ya. Candu pertama adalah duniawi, meliputi keseluruhan dan jabatan dan seterusnya, tidak usah dibahas. Candu yang kedua wanita, candu yang ketiga harta, candu keempat keimanan. Candu kepercayaan apa keimanan? Kepercayaan yang bersifat masuk akal saja, Pak. Yang tidak masuk akal halu-halu dan tidak boleh dipercaya. Iya, karena dibuktikan di dunia itu tidak ada ya. Candu yang Anda suguhkan itu sudah sukses Anda ya. Belum.
Kalau manusia sudah ke arah candu-candu itu, maka tidak bisa menjaga akalnya ya. Kalau manusia makin beranjak umur, terjadi kepikunan. Tapi juga banyak orang-orang keimanan yang bertambah umur, justru malah makin kecerdasannya dan jauh dari kata pikun. Antara pikun dan tidak pikun itu karena apa? Karena akal adalah unsur dari Allah yang alim. Pikun bisa bagi muda, tua. Bisa Anda? Kalau pikun, iya pikun. Pikun yang rata-rata sudah tua, tapi pikun yang muda ya banyak. Pikun tentang dia tidak bisa berakal tentang agama. Itu pikun termasuk. Oh, itu pikun. Karena akalnya hanya memikirkan ke dunianya saja, tidak memikirkan agamanya, termasuk pikun. Karena pikun lupa sesuatu. Tapi kalau makan kok aku makan, tadi udah makan lagi. Apa perutnya ndak berasa sudah kenyang? Kok ngomong makan, barusan makan, minta makan lagi. Itu kemana kepikunan itu? Makan yang dimakan itu kok dimakan saya. Kayak gitu. Candu. Awalnya adalah dicandu dari kecil, suka-sukanya yang ke keduniawian. Jadi kalau tidak isma, tidak menjaga akal, akan terjadi kepikunan lah ya. Virus-virus ataupun candu pikun sudah Anda katakan tadi. Dan itu program yang luar biasa bagi Anda. Gara-gara orang itu sudah pikun, dia mengenal agama jadi sehat kembali, dia beragama lagi, saya yang jadi pikun. Ini saya seperti ini. Yang saya tanyakan adalah pikun di usia tua. Karena pikun itu tidak ada obatnya di sini. Tidak ada. Karena akalnya memang kemana? Ya kita diwat salah. Dan di antara manusia yang sudah bertambah usia, bertambah tahun umurnya, dipancing-pancing. Ya udah dilewati itu saja. Tapi dirubah nang kowe kok domeneng iblis kowe. Manusia yang tidak mengenal dari agamanya akan mengalami kepikunan, dan orang-orang yang mempunyai dekat dengan agamanya tidak mungkin mengalami kepikunan. Anda tidak bisa membantah. Ini real. Coba orang-orang yang beragama, yang mempunyai agamanya dalam dekat dengan sana, tidak akan mengalami kepikunan. Karena Tuhan itu malu. Masa orang taat dengan dia pikun. Kitab Anda itu tidak bisa membahas ngakol karena memang bangsa Anda tidak punya ngakol. Iya, tidak punya. Hanya mengatakan yang beragama. Pada waktu Allah menciptakan ngakol dan nafsu, ngakol itu ditanya oleh Allah, man anta, siapa kamu? Nah, akal itu akan menjawab, ana Abdullah, abdukad da'if, saya hamba Anda yang sangat lemah. Maka Allah menjawab, saya tidak akan menciptakan makhluk yang lebih ngalim dibandingkan Anda. Tapi tatkala nafsu ditanya, man anta, kamu itu siapa? Saya adalah saya. Saya adalah saya. Kamu adalah kamu. Kan kayak gitu. Jadi antara mengismah pada akal adalah Anda tidak memiliki ini, maka Anda tidak akan bisa membahas inilah ya. Tidak bisa. Jadi ismah pada akal adalah menjaga kengaliman, pengetahuan itu nomor satu tentang keesaan Allah, ketauhidan dan seterusnya. Karena akal tidak akan mengalami pikun sampai kapan dari diciptakan, dan sampai kapanpun yang namanya akal itu tidak akan pikun. Saya akan menanyakan bentuk repen tahu enggak? Karena ini bagian-bagian dari akal juga sih. Repen lindien. Orang baru tidur antara sadar dan tidak sadar, tapi tidak bisa gerak, seakan-akan ditekuk atau apa. Ini kan bagian akal juga loh. Itu bagian nyawa yang belum pulang.
Ya ora lah. Ya. Ini ada sekali hubungannya dengan akal dan nafsu. Bukan bagian saya. Bukan bagian Anda. Ya. Tapi kan hubungannya dengan akal dan nafsu. Bukan. Bukan apa Anda mau jawab? Tidak mau jawab intinya. Intinya nggak mau jawab. Sudah terlalu banyak saya ngomong. Nanti saya dapat. Ngomong Anda adalah memang disuruh sama iblis. Kan? Bu. Apa ya? Iya. Memang Anda disuruh oleh iblis. Jawablah pertanyaannya, ya kan? Kalau menjawabnya harus bohong. Tidak boleh jujur. Ya enggak, memang Anda itu dibolehkan ke sini untuk menjawab pertanyaan itu. Tanya sendiri nanti ya. Nanti Anda dapat anugerah malah. Oh iya. Sudah saya. Hubungannya dengan lindian ataupun apa namanya ya? Setengah sadar. Itu apa? Lo enggak tahu. Itu urusan sini. Ya sudah, kamu keluar saja ya. Sudah. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langaklan liman la ismatalah. Tidaklah berakal sehat bagi orang yang tidak menjaga ataupun merawat akal itu sendiri. Akal adalah makhluk Allah yang dimasukkan ke dalam manusia, dan Allah tidak menciptakan makhluk sengalim ngakol itu sendiri. Ngakol akan menghasilkan pengetahuan pembedaan baik dan buruk. Kalau sudah mereferensi kepada sesuatu menjadi ngakil. Ngakil adalah kebenaran yang sudah tertancap dalam keimanannya, terus ngakidahkan. Rikatlah menjadi ngakol, ngakil. Ngakil adalah sesuatu yang sudah tertancap dan menjadi keyakinan, keimanan, bentuk akidah tersebut. Menjaga ismah ngakol, wa insyaallah dijauhkan dari kepikunan dini ataupun dipikun di usia tuanya. Kita tutup saja ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Ada syafi'i wal witri wa adada kalimat rabbana tammatun barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.